Halo Sahabat Nova, ada banyak hal yang perlu diperhatikan saat menghadapi perceraian. Salah satunya adalah masalah finansial. Nah, bagaimana cara mengatur keuangan saat sudah memutuskan untuk bercerai? Kamu bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini dan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Kehidupan finansial setelah bercerai pasti akan terasa berat, apalagi jika Sahabat Nova mungkin punya tanggungan, cicilan, anak, dan lain sebagainya. Meski begitu, tetap ada kok cara-cara yang bisa kita lakukan untuk bisa bertahan dan juga mengatur keuangan kita agar kita bisa hidup dengan tenang, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah membuat anggaran. Dengan membuat anggaran, maka Sahabat Nova bisa mengetahui nih berapa pemasukan dan juga pengeluaran yang Sahabat Nova lakukan setiap bulannya. Dengan begitu, Sahabat Nova bisa menakar dan juga menggunakan uang dengan lebih bijak. Yang kedua, jangan menggunakan kartu kredit. Jika mungkin Sahabat Nova tidak mampu untuk membeli sesuatu, tahan dulu. Ada waktunya Sahabat Nova mungkin bisa akan segera memilikinya. Namun jika Sahabat Nova memang ingin membeli sesuatu, pastikan Sahabat Nova membelinya dengan cash. Karena nantinya Sahabat Nova yang bertanggung jawab sendiri dengan semua tindakan atau pengeluaran yang Sahabat Nova lakukan. Jadi jangan sampai Sahabat Nova pusing di belakang karena menggunakan kartu kredit. Yang keempat, bayarlah dengan tepat waktu. Jika Sahabat Nova mungkin punya cicilan atau punya hutang, maka pastikan Sahabat Nova untuk mendahulukan uang atau pos keuangan untuk membayar tagihan tersebut. Karena jika ada biaya keterlambatan atau mungkin biaya bunga, ini tentu saja adalah biaya-biaya yang boros yang di luar dari kewajiban-kewajiban kita. Nah, jika sadar bahwa membayar uang keterlambatan itu hal yang boros, maka kita akan mengusahakan untuk membayar tepat waktu sehingga pos keuangan kita benar-benar terlaksana dengan baik dan tidak merugikan. Yang kelima, Sahabat Nova bisa melakukan beberapa opsi belanja, salah satunya belanja di toko barang bekas. Ternyata membeli sesuatu di toko barang bekas bukan sesuatu yang memalukan loh Sahabat Nova. Kamu bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan kamu di toko barang bekas dengan harga yang lebih murah. Bisa jadi mungkin peralatan atau barang-barang rumah tangga, buku, pakaian, atau mainan bekas untuk anak. Selain Sahabat Nova bisa mendapat harga yang lebih murah, kadang-kadang kita akan menemukan barang-barang unik yang kita sukai yang mungkin akan sulit didapatkan di toko-toko lainnya. Dan kemudian Sahabat Nova bisa jual barang yang Sahabat Nova tidak butuhkan. Kadangkala mungkin Sahabat Nova punya barang-barang yang jarang dipakai di rumah. Apalagi mungkin pada saat pernikahan ada barang-barang yang sekarang akhirnya tidak lagi digunakan. Nah, Sahabat Nova boleh tuh jual barang-barang tersebut. Dan kemudian selain barang, Sahabat Nova juga bisa memanfaatkan apa yang ada. Contohnya jika Sahabat Nova punya rumah dan Sahabat Nova tinggal di sana hanya sendiri atau berdua bersama dengan anak, sementara ada 1 atau 2 kamar kosong yang tidak digunakan, Sahabat Nova boleh loh untuk kemudian menyewakan kamar tersebut. Dengan begitu Sahabat Nova bisa dapat uang tambahan. Yang selanjutnya, Sahabat Nova bisa bawa bekal dari rumah yang tentu saja akan menjadi lebih hemat karena Sahabat Nova tidak perlu membeli makanan. Selain itu tentu lebih sehat. Selanjutnya, cabut peralatan yang tidak dipakai di rumah. Mungkin jika Sahabat Nova sedang pergi bekerja atau bahkan ketika di rumah tapi sebenarnya nggak pakai dispenser atau nggak pakai lampu sebenarnya. Nah, itu Sahabat Nova pastikan untuk mematikan atau mencabutnya karena itu bisa menghemat listrik sangat banyak. Yang kemudian, mintalah kenaikan gaji. Sahabat Nova bisa melakukan pekerjaan semaksimal mungkin. Dengan begitu, jika nanti hasilnya sudah terlihat, kamu bisa loh untuk meminta kenaikan gaji. Atasan mungkin saja menolaknya, tapi kita nggak pernah tahu kalau kita tidak mengungkapkan dan tidak memintanya. Atau mungkin Sahabat Nova bisa meminta challenge baru agar Sahabat Nova bisa lebih berkembang atau ke titik mana Sahabat Nova bisa mencapai karir yang Sahabat Nova inginkan. Dengan begitu, selain Sahabat Nova bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi, Sahabat Nova juga bisa meningkatkan value diri Sahabat Nova. Dan yang terakhir, mungkin kita bisa meminta orang-orang di sekitar kita, contohnya orang tua, keluarga, atau bahkan teman untuk menjadi babysitter atau orang yang menjaga anak kita. Dengan begitu, kita bisa berhemat lebih banyak. Nah, itu dia Sahabat Nova beberapa opsi dan cara yang bisa kamu lakukan jika Sahabat Nova baru saja menghadapi perceraian untuk bisa pintar atur keuangan. Nah, kalau mungkin Sahabat Nova punya tips atau cara lainnya, atau mungkin saran, kamu boleh berikan di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini dan ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki.